Hai, mari kita mengenal rokok lebih dalam. Apa sih rokok itu? Rokok adalah tembakau yang dibalut dengan kertas yang berbentuk silinder. Cara mengonsumsi rokok adalah dengan membakar ujung rokok dan menghisapnya di ujung yang lain. Apa aja sih zat-zat atau kandungan yang ada di dalam rokok? Dalam satu batang rokok mengandung berbagai zat yang berbahaya. Salah satunya nikotin, karbon monoksida, dan tar. Lalu apa saja ya dampak dari rokok untuk kesehatan? Kandungan nikotin dalam rokok memberikan efek kecanduan pada pengonsumsi rokok, sehingga orang tersebut sulit untuk berhenti merokok dan membuat kita tidak nafsu makan. Karbon monoksida. Zat ini terdapat pada asap rokok. Jika dihirup membuat oksigen dalam darah berkurang dan menyebabkan seseorang sesak nafas. Bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Tar. Tar adalah getah hitam yang diperoleh dari tembakau yang masuk ke dalam tubuh jika kita menghisap rokok. Zat ini yang menyebabkan kanker paru-paru, kuku, dan gigi menjadi kuning. Ada dua tipe dari perokok, yaitu perokok pasif dan perokok aktif. Perokok aktif adalah seseorang yang mengonsumsi rokok secara rutin, sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang terpapar asap rokok dari perokok aktif. Perokok pasif beresiko lebih tinggi terkena gangguan kesehatan dibanding perokok aktif, dan juga merokok di dalam ruangan akan lebih berbahaya daripada merokok di luar ruangan. Jika kita ditawari teman untuk merokok, kita harus menolaknya dengan halus dan menggantinya dengan permen atau yang lainnya. Nah, itu tadi bahaya-bahaya dalam merokok yang tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar. Perbedaan nikotin dan tar, mana yang lebih berbahaya? Tar dan nikotin adalah dua bahan dalam rokok yang diketahui berbahaya bagi kesehatan. Nikotin merupakan senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan, seperti kentang, tomat, hingga tembakau. Zat ini tidak mengandung senyawa yang memicu kanker dan relatif minim risiko kesehatan dalam dosis rendah, tetapi bisa menyebabkan kecanduan seperti pemakaian obat terlarang. Sedangkan tar merupakan senyawa kimia yang akan beredar dalam asap hasil pembakaran. Bentuk asli tar adalah cairan yang berwarna kecoklatan yang menjadi penyebab warna gigi dan jari perokok menjadi kuning kecoklatan. Kumpulan senyawa hidrokarbon seperti PAHs dan juga karsinogen itulah pemicu timbulnya kanker. Nikotin dan tar memang jadi senyawa yang tidak bisa kita hindari, terutama nikotin, karena merupakan zat alami yang ada pada tanaman. Jika memang tak mungkin hindari, konsumsilah secara bijak. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang lebih berbahaya adalah zat dari tar, karena dapat memicu kanker. Tetapi tidak lupa bahwa zat pada nikotin juga dapat menyebabkan kecanduan pada orang yang memakainya. Penyakit akibat merokok. Yang pertama, kanker mulut.
Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui, perokok 6 kali lebih besar mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dan orang yang merokok tembakau tanpa asap berisiko 50 kali lipat lebih besar. Yang kedua, kanker paru-paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru menjadi tubuh abnormal. Diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru. Yang ketiga, kanker payudara. Perempuan yang merokok lebih berisiko mengembangkan kanker payudara. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali berisiko lebih besar terkena kanker payudara. Yang keempat, kanker pencernaan. Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru-paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan, sehingga meningkatkan resiko kanker gastrointestinal atau pencernaan. Yang kelima, penyakit jantung koroner, PJK. Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika memiliki penyakit lain seperti diabetes mellitus. Yang keenam, stroke. Stroke juga termasuk salah satu penyakit pada perokok yang perlu diwaspadai. Berbagai riset menunjukkan bahwa perokok lama memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Ini diduga berkaitan dengan efek merokok yang dapat merusak pembuluh darah otak sehingga mengurangi jumlah oksigen yang diperoleh organ tersebut. Yang ketujuh, gangguan kesuburan. Paparan asap rokok menyebabkan gangguan kesuburan baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki, asap rokok menyebabkan testis tak dapat menghasilkan sperma dengan baik. Sperma yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, bentuknya tidak normal, dan gerakannya lambat. Sementara itu, gangguan kesuburan akibat merokok pada perempuan menyebabkan indung telur tidak dapat mengeluarkan sel telur pada waktunya, sehingga kesuburan terganggu. Yang 9, bronkitis kronis. Penyakit akibat perokok berikutnya adalah bronkitis kronis. Perlu diketahui bahwa merokok dapat menyebabkan radang pada saluran udara yang akan mengakibatkan batuk kronis pada perokok berat. Pada kondisi ini, saluran udara penderita bronkitis kronis mengeluarkan lendir dalam jumlah besar dan tidak normal, sehingga akan mendorong penderita untuk terus-menerus batuk. Lebih lanjut, kondisi ini dapat menyebabkan infeksi paru-paru serius yang perlu diwaspadai. Yang ke-10, osteoporosis. Pasalnya, zat-zat yang terkandung dalam rokok seperti nikotin dapat menghambat produksi sel pembentukan tulang. Efek yang akan terjadi pada tubuh dalam rentang waktu dari 20 menit hingga 15 tahun ke depan setelah berhenti merokok. Yang pertama, dalam waktu 20 menit. Setelah 20 menit sejak terakhir merokok, denyut nadi dan tekanan darah mulai turun kembali normal, dan tangan dan kaki memanas hingga mencapai suhu biasanya. Yang kedua, dalam waktu 12 jam. Di pertengahan hari pertama dalam misi berhenti merokok, tingkat karbon monoksida tubuh kembali normal. Ini merupakan hal baik bagi jantung, karena jantung tidak perlu lagi memompa terlalu keras demi mencoba mendapatkan oksigen yang cukup untuk tubuh. Yang ketiga, dalam waktu 2-12 minggu. Selama waktu ini, tubuh dapat melakukan lebih banyak hal karena paru-paru lebih kuat dan lebih jernih, dan aliran darah telah meningkat. Tubuh bisa berolahraga tanpa merasa lelah dan risiko terkena serangan jantung semakin menurun. Yang keempat, dalam waktu 1-9 bulan. Pada tahap ini, tubuh bisa mengambil napas lebih dalam dan lebih jernih. Batuk yang dialami benar-benar membantu membersihkan semuanya. Hal ini membantu mencegah pilek dan penyakit lainnya. Tubuh juga akan memiliki lebih banyak energi. Yang kelima, dalam waktu 1 tahun. Di akhir tahun pertama setelah berhenti merokok, risiko penyakit jantung sudah berkurang hingga setengah dari setahun lalu saat masih merokok. Yang keenam, saat waktu 5 tahun.
Setelah 5 tahun sejak berhenti merokok, peluang terkena stroke dan kanker serviks setara dengan yang bukan perokok. Selain itu, berkurangnya kemungkinan terkena kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, atau kandung kemih. Yang ketujuh, pada waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun sejak berhenti merokok, seseorang sudah mengurangi kemungkinan kematian karena kanker paru-paru dibandingkan dengan seseorang yang masih merokok. Yang terakhir pada waktu 15 tahun. Akhirnya, setelah 15 tahun tidak merokok, kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung setara dengan orang yang tidak pernah merokok. Tubuh telah melakukan banyak pemulihan dan penyembuhan. Jadi, setelah mengetahui hal luar biasa yang akan terjadi pada suatu tubuh setelah berhenti merokok, sebaiknya jangan ragu lagi untuk memulai berhenti merokok dari sekarang. Cara menghindari pengaruh untuk merokok. Pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Kelima, hindari sesuatu yang terkait tentang rokok. Contohnya, sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. Yang keenam, lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait bahayanya rokok, sekarang kita akan bahas tentang bahaya dari vape. Nah, teman-teman, di zaman modern sekarang ini sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul. Salah satunya yaitu rokok elektrik yang biasa disebut dengan vape atau vaping. Meskipun vaping ini sudah diciptakan dari tahun 1963, namun baru dikenal pada tahun-tahun ini yaitu tahun 2001. Nah, pertanyaannya lebih bahaya mana sih antara vape sama rokok konvensional? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan rokok konvensional dan vape. Jadi berbeda dengan rokok konvensional pada umumnya, vape ini tidak melibatkan pembakaran tembakau dan bebas dari tar. Namun dalam vape ini juga mengandung nikotin yang berbentuk liquid. Tetapi sensasinya sama dengan merokok konvensional pada umumnya. Nah, untuk bahayanya sendiri pada vape saat ini memang sangat dianggap sebagai alat yang berpotensi karena risiko kesehatan yang jauh lebih rendah daripada merokok konvensional. Tapi tidak sedikit juga orang yang terkena penyakit berbahaya yang disebabkan oleh vape ini. Contohnya yaitu seperti kanker paru, bronkiolitis obliterans, dan juga EVALI. EVALI ini penyakit paru-paru yang sangat berbahaya dengan gejala sesak nafas, terus saat batuk dada terasa sakit, demam, takikardi atau detak jantung cepat, dan juga takip yaitu pernapasan cepat dan dangkal. Jadi penyakit EVALI ini merupakan penyakit yang terjadi kerusakan pada paru-paru akibat penggunaan vape dengan jangka panjang. Untuk kasusnya sendiri sudah banyak beredar di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan betapa bahayanya antara vape dan juga merokok konvensional. Keduanya ini memiliki resiko dan juga bahaya yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya promosi kesehatan yang sudah kami lakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga menyadarkan teman-teman bahwa merokok konvensional dan juga vape itu sangat berbahaya. Dan dampaknya bukan hanya terjadi pada si pengguna saja, tetapi orang-orang yang di sekitar, di lingkungan kita yang ikut menghirup asapnya juga akan mengalami resikonya sendiri. Nah, oleh karena itu, cintailah diri Anda dan jangan rugikan orang yang ada di sekeliling Anda.